Selamat pagi para siswa sekalian dimanapun berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan materi IPA semester 2. Itu tentang materi efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, dalam materi ini saya akan memberikan materi pengertian efek rumah kaca, proses terjadinya gas rumah kaca, penyebab timbulnya efek rumah kaca, akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca, dan bagaimana solusi untuk mengatasi efek rumah kaca. Simak materi ini baik-baik. Nah, istilah rumah kaca dalam bahasa Inggrisnya adalah greenhouse effect. Pada awalnya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah iklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur-mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Nah, efek rumah kaca itu adalah sebenarnya merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Nah, bagaimana proses terjadinya gas rumah kaca? Itu adalah secara sederhana prosesnya terjadi efek rumah kaca dimulai dari saat panas matahari merambat masuk ke permukaan bumi, kemudian panas tersebut akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Sebagian panas matahari dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa melalui atmosfer hingga suhu bumi akan menjadi lebih panas. Nah, penyebab timbulnya efek rumah kaca itu adalah karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya seperti metana, nitrogen oksida, hidrofluorokarbon, fluorokarbon, sulfur heksafluorid di atmosfer yang disebut dengan rumah kaca. Nah, kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Nah, gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alami maupun hasil kegiatan manusia. Namun sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer itu adalah gas buang yang teremisi ke angkasa sebagai hasil dari aktivitas manusia untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa dampak dari gas rumah kaca ini? Ada dampak positif dari efek rumah kaca ini. Yang pertama adalah atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu bumi tidak terlalu rendah atau dingin. Kemudian dengan adanya efek rumah kaca membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat dalam penggunaan energi. Dan manusia menjadi kreatif karena mengolah limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis, dan membuat manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian dampak negatifnya adalah meningkatnya suhu permukaan di bumi akan menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan, ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuan untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang selanjutnya, pemanasan global mengakibatkan mencairnya es di daerah di gunung ataupun di kutub. Efek rumah kaca juga mengakibatkan meningkatnya suhu air laut, sehingga air laut mengembang, dan kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapat pengaruh yang sangat besar. Serta efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global atau global
warming dan perubahan iklim. Nah, selanjutnya kita akan masuk apa sebenarnya pemanasan global atau global warming. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara yang terjadi di dunia. Konsensus ilmiah bersepakat bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat antara 0,4 hingga 0,8 derajat Celcius di permukaan bumi dalam waktu 100 tahun terakhir. Penelitian telah banyak dilakukan oleh peneliti. Dalam kurun waktu belakangan ini, mereka memperkirakan bahwa rata-rata suhu global bisa meningkat antara 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius pada tahun 2100. Nah, adapun penyebab pemanasan global itu adalah pertama adalah emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Dengan dimulainya revolusi industri tahun 1700-an, manusia mulai mencemari udara secara tidak terkendali dengan menggunakan bahan bakar fosil, batubara, minyak, gas untuk menjalankan mobil, truk, dan pabrik. Inilah yang meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Salah satunya adalah CO2 yang memberi pengaruh sangat besar terhadap timbulnya pemanasan global. Kemudian gas metana atau CH4. Nah, gas metana ini dihasilkan dari pertanian dan peternakan. Nah, peternakan terutama sapi menghasilkan 20% lebih banyak gas metana dibandingkan industri minyak. Gas metana berasal dari misalnya sendawa dan kentut sapi. Gas freon atau CFC, klorofluorokarbon. Gas ini berasal dari bekas AC aerosol. Kemudian adanya perusakan hutan, baik pembakaran hutan maupun penebangan liar atau illegal logging. Sekarang kita lihat bagaimana dampak dari pemanasan global tersebut. Nah, dampaknya yang pertama adalah meningkatnya suhu permukaan bumi. Kemudian es di kutub akan mencair. Nah, jika es di kutub mencair, maka akan terjadi penambahan volume air laut. Nah, dengan menambahnya volume air laut akan meningkatkan permukaan air laut. Nah, kemudian daratan-daratan yang rendah akan mulai hilang. Kemudian rusaknya terumbu karang. Nah, rusaknya terumbu karang disebabkan karena pemanasan global menyebabkan suhu air laut meningkat, sehingga terumbu karang menjadi rusak, bahkan nanti bisa rusak. Nah, hilangnya terumbu karang menyebabkan biota laut akan menjadi berkurang, bahkan punah. Nah, kepunahan beberapa spesies makhluk hidupnya sekarang terjadi. Beberapa makhluk hidup sudah mulai punah akibat dengan perubahan pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian adanya perubahan iklim. Ya, ini berpengaruh besar dari kehidupan kita sekarang ya. Cuaca mulai tidak terkendali, kemudian musim hujan tidak sesuai waktunya. Ya, itu adalah akibat dari pemanasan global. Nah, tentunya perubahan iklim ini akan menyebabkan kegagalan panen ya. Nah, sekarang bagaimana cara menanggulangi pemanasan global? Ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan, misalnya dari memanfaatkan dari kincir angin atau sumber angin, air, solar, energi cahaya matahari, dan lain sebagainya. Itu energi alternatif. Dan mulai melakukan penghematan energi. Kemudian mengurangi penebangan hutan. Jadi kalau menebang hutan ya harus ditanam kembali.
Kemudian mengurangi penggunaan produk yang menggunakan CFC atau freon, yang mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan, baik juga reboisasi. Dan terakhir, sampah yang tidak bisa terurai kita harus reuse dan recycle. Reuse digunakan berarti reduce mengurangi, dan recycle itu adalah mendaur ulang sampah. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, sekian dan terima kasih.